Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas besar kompleksitas algoritma, yaitu dengan judul penerapan algoritma quicksort, snapshot dalam pengurutan data stock FIFO, first in first out, pada aplikasi POS, Point of Sales Petshop. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut, yaitu pertama, mengimplementasikan algoritma quicksort, quicksort dalam pengurutan data stok FIFO pada aplikasi iOS Petshop. Yang kedua, menganalisis dan membandingkan performa kedua algoritma dari segi waktu eksekusi dan penggunaan memori pada berbagai ukuran dataset. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi dan konsistensi algoritma quicksort dan nextshot dalam berbagai kondisi data, yaitu ada terurut, acak, dan terbalik. Yang keempat, memberikan rekomendasi algoritma yang paling optimal untuk implementasi sistem FIFO dalam aplikasi POS Petshop berdasarkan hasil analisis. Kemudian ada pendahuluan, yaitu sistem point of sales atau POS merupakan komponen kritis dalam operasional bisnis retail modern, termasuk pada Petshop yang mengelola berbagai jenis produk dengan masa kedaluarsa yang beragam. Dalam manajemen inventory Petshop, penerapan metode first in first out atau FIFO sangat penting untuk memastikan produk yang masuk terlebih dahulu akan terjual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga meminimalkan resiko kerusakan produk dan kerugian finansial akibat produk kadaluarsa. Quickshot dan mergeshot merupakan dua algoritma pengurutan yang populer dan memiliki karakteristik berbeda dalam hal kompleksitas waktu dan efisiensi. Quickshot dikenal memiliki performa rata-rata O dalam kurung N log N dengan kompleksitas ruang O dalam kurung log N, menjadikannya pilihan yang efisien untuk dataset besar. Mengapa algoritma penting? Algoritma menjelaskan urutan langkah yang logis dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan masalah, sehingga solusi mudah dipahami dan diimplementasikan. Dengan algoritma yang baik, proses dapat berjalan lebih cepat, menggunakan memori dan sumber daya seminimal mungkin. Langkah-langkah algoritma yang jelas dapat membantu mengurangi kesalahan atau error. Apa itu algoritma quicksort? Quicksort adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer yang memiliki satu elemen sebagai pivot, lalu membagi array menjadi dua bagian. Elemen lebih kecil dari pivot di kiri, elemen lebih besar di kanan. Proses ini diulang secara rekursif pada setiap subarray hingga seluruh array tersebut terurut. Cara kerja algoritma quicksort. Pilih pivot. Pertama, ambil satu elemen, biasanya elemen terakhir, lalu partisi atau atur ulang array dari yang kecil ke kiri, yang besar ke kanan. Lalu setelah itu, lakukan rekursi atau ulangi untuk subarray kiri dan kanan, sampai array tersebut tersusun dari kecil ke kiri dan paling besar ke kanan. Ilustrasi cara kerja quicksort. Berikut mungkin menjadi ilustrasi bagaimana quicksort bekerja ya. Jadi dia akan mengurutkan yang paling kecil akan ke kiri dan paling besar ke kanan, seperti pada video di sebelah kiri. Quicksort membagi array dengan memilih pivot, lalu memisahkan elemen lebih kecil ke kiri dan lebih besar ke kanan. Proses itu tadi ya, seperti pada video, diulang rekursif sampai terurut. Kompleksitasnya adalah O n log n. Rata-rata cocok untuk data besar. Apa itu algoritma merge sort? Merge sort adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer yang membagi array menjadi bagian-bagian kecil hingga hanya tersisa satu elemen, lalu menggabungkannya kembali menjadi dalam kondisi terurut. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O(n) log n dan O(n) log n di semua kasus best, average, dan worst, dan bersifat stabil. Cara kerja algoritma merge sort itu pertama dia akan melakukan pembagian ya, divide. Jadi dia akan membagi array menjadi dua bagian yang hampir sama besarnya secara rekursif hingga setiap bagiannya hanya berisi satu elemen. Kedua yaitu conquer atau penaklukan. Gabungkan kembali bagian-bagian tersebut dengan membandingkan elemen dan menyusunnya dalam urutan yang benar. Ketiga yaitu merge atau penggabungan. Ulangi proses penggabungan hingga seluruh array tergabung kembali menjadi satu array terurut. Jadi datanya sebelumnya teracak, maka merge sort ini akan melakukan pembagian dulu ya. Jadi dibagi dua, dipisah dulu, mereka urutkan jadi dua, setelah itu baru digabungkan seperti tadi
cara kerjanya yang saya jelaskan sebelumnya ya. Merge sort membagi array menjadi bagian-bagian kecil hingga satu elemen, lalu menggabungkannya kembali dalam kondisi terurut atau merge. Proses diulang secara rekursif sampai seluruh array tergabung. Kompleksitasnya O(n) log n konsisten di semua kasus, cocok untuk data besar. Perbedaan quicksort dan merge sort. Sini mungkin saya tampilkan dulu videonya ya, supaya lebih terbayang ya. Kalau kita lihat untuk quicksort ini, dia akan mengurutkan langsung ya, dari kecil ke terbesar. Kalau merge sort ini, dia akan membagi menjadi dua bagian terlebih dahulu, lalu disusun, setelah itu baru digabungkan. Jadi perbedaan utama quicksort dan merge sort ada pada cara membagi data, stabilitas, dan penggunaan memori. Quicksort menggunakan metode pivot untuk memisahkan elemen kecil di kiri dan besar di kanan, bekerja in place sehingga lebih hemat memori, tetapi tidak stabil dan bisa jatuh ke worst case, atau ON pangkat 2 jika pivot buruk. Merge sort membagi array menjadi bagian kecil hingga satu elemen, lalu menggabungkannya kembali secara terurut. Stabil dengan kompleksitas waktu (O(n) log n) di semua kasus, namun membutuhkan memori tambahan (ON). Oke, pada slide ini kita akan membandingkan perilaku kedua algoritma berdasarkan kompleksitas waktunya. Yang pertama, dapat diperhatikan kotak di sebelah kiri yaitu merge sort. Yang pertama itu adalah konsistensi. Kita bisa lihat bahwa best case, very case maupun worst case performa tetap stabil di angka O(n) log n karena sifatnya itu stabil dan predictable. Merge sort ini sering dianggap ideal untuk menangani data dalam jumlah besar tanpa takut terjadi penurunan performa tiba-tiba. Nah, kalau quicksort ini bandingan base case, freaky case ataupun worst case-nya itu tetap like O n log n. Namun pada satu hal krusial yang kita waspadai, perhatikan tanda seru yang ini. Di situ bisa memiliki rasio risiko jatuh ke performa terburuk atau worst case di angka ON pangkat 2. Kondisi lambat ini terjadi apabila sistem salah dalam memilih pivot saat pengurutan. Kompleksitas ruang dan perbandingannya. Pada kotak sebelah kiri, merge sort ini memiliki kompleksitas ruang ON. Artinya merge sort ini membutuhkan array tambahan untuk memproses data. Secara teknis, ini lebih boros dibanding memori lebih boros memori karena ia itu mengurutkan data di tempat asalnya. Sebaliknya, untuk quicksort ini jauh lebih efisien dalam hal ruang jika ia bekerja secara in place dengan kompleksitas ruang algoritmik sehingga jauh lebih hemat memori dibanding merge sort. Keunggulan utama quicksort ini dari segi waktu pada kondisi terbaik dan rata-rata kedua algoritma ini seimbang di O(n) log n. Titik kritis perbandingan mencolok antara di baris ini adalah waktu terburuk. Quicksort bisa melambat drastis ke ON pangkat 2 sedangkan merge sort tetap stabil. Terakhir, baris paling bawah ini merge sort ini bersifat stabil karena yang berarti data urutan awal yang memiliki nilai sama akan tetap terjaga, sedangkan quicksort ini tidak stabil, jadi memori komputer terbatas. Quicksort adalah pemenangnya, namun jika jaminan performa yang anti lambat dan urutan data yang presisi, merge sort lebih unggul. Slide berikut ada metodologi pengujian yang mana pengujian ini dilakukan untuk membandingkan performa quicksort dan merge sort pada pengurutan data stok pivot, dan fokus utama kami ialah waktu eksekusi algoritma dan performa algoritma terhadap pertambahan data. Metodologi ini dirancang untuk memastikan perbandingan algoritma yang dilakukan secara adil, terukur, dan relevan dengan kebutuhan sistem post-trade shop.
Langkah-langkah pengujian ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pembuatan data uji, yang mana data digunakan berupa data stok barang pet shop yang memiliki atribut tanggal masuk. Atribut ini penting karena menjadi dasar penerapan metode pivot. Tahapan kedua adalah implementasi algoritma quickshot dan mugshot menggunakan bahasa C++. Untuk mengukur waktu eksekusi digunakan library Chrono sehingga waktu yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dibandingkan secara objektif. Terakhir ialah variasi ukuran data yang menggunakan ukuran data dari 100 hingga 1000 data. Tujuannya untuk mengamati perubahan performa algoritma dari jumlah data yang semakin besar. Pengujian dilakukan secara bertahap untuk melihat dampak ukuran data terhadap kinerja algoritma secara objektif atau secara jelas. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian. Perangkat lunak yang kami gunakan adalah bahasa pemrograman C++, IDE Visual Studio atau Visual Studio Code. Alasannya, eksekusi lebih cepat dan efisien, akurasi untuk analisis algoritma lebih baik, dan mendukung pengukuran waktu presisi. Maka dengan kombinasi C++ dan Visual Studio Code, pengujian dapat dilakukan secara konsisten dan hasil yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa kami memilih quicksort dan mergesort untuk bahan analisis kami? Quicksort lebih cocok untuk data besar karena umumnya lebih cepat, tetapi urutan pivot bisa tidak konsisten jika ada item dengan atribut yang sama. Akibatnya sifatnya yang tidak stabil. Sebaliknya, mergesort menjamin urutan pivot tetap terjaga karena stabil dengan performa ON log n yang terprediksi di semua kasus, namun membutuhkan memori lebih besar selama proses pengurutannya. Implementasi quicksort dalam C++. Jadi di code quicksort ini terdapat 3 function ya yang saya buat di sini. Ada fungsi tukar, partisi, dan fungsi quicksort itu sendiri. Jadi fungsi tukar di sini berfungsi untuk menukar posisi dua data produk dalam array saat proses sorting supaya elemen yang salah posisinya bisa dipindahkan ke tempat yang benar. Di situ ada, makanya di dalamnya ada produk TMP sama dengan A, dia menyimpan data temporary si A itu, terus ditukar ya, A sama dengan B, B sama dengan temporary, jadi ditukar urutannya. Lalu kalau kita lihat di sini fungsi kedua itu partition dengan parameter array produk itu sendiri, lalu low itu indeks paling kecilnya dan high itu indeks paling besarnya. Jadi itu kayak untuk menentukan panjang data kalau yang high itu nantinya diisinya. Nanti dia akan memilih pivot dari elemen terakhir ya. Lalu memeriksa setiap elemen, jika lebih kecil daripada pivot, maka dia akan di swap ke kiri. Katakan pivot di posisi final, return index pivot. Jadi di sini dideklarasikan string pivot sama dengan array high ya. Array high itu nanti high itu variabel untuk indexing array tersebut. Jadi dia akan mengindexing array tersebut. Jadi misalnya array kelima berarti diambil tanggal masuknya berapa. INTI itu deklarasi variabel sama dengan low dikurang 1. Jadi dia variabel parameter low nanti dikurang 1, lalu dia akan melakukan pengulangan. Jika J sama dengan low, maka jika J kurang dari height variabel tingginya, akan dilakukan looping ya, perulangan J++. Jika array indeks J tanggal masuk kurang dari sama dengan yang ada di pivot, maka dia akan masuk ke dalam if tersebut ya, sehingga indeks I akan di increment, lalu akan terjadi proses penukaran array yang posisinya tadinya salah ya, atau posisinya yang tadinya besar kecil jadi kecil ke besar, kan dia dipindah ke kiri terus ke kanan yang besar ya. Setelah itu
Dia akan terus proses itu akan melakukan penukaran array tersebut sampai nanti dibalikin lagi return i plus 1 ya. Setelah itu pada fungsi kedua itu fungsi ketiga yaitu fungsi quicksort. Jika masih ada elemen low kurang dari high, maka partition untuk dapat indeks pivot rekursi subarray kiri elemen kecil dan subarray kanan elemen besar sampai terurut. Jadi nanti ketika parameter low itu masih kurang dari high alias belum habis ya melakukan pengulangannya, maka dia akan melakukan rekursi. Makanya dia akan memanggil dirinya sendiri, jadi dia akan melakukan rekursi dan subarray kiri, elemen kecil dan subarray kanan sampai pokoknya datanya terurut, baru dia akan selesai melakukan rekursi dan mengembalikan array yang sudah dalam posisi sudah terurut. Jadi di sini hasil produk terurut berdasarkan tanggal masuk dari paling lama FIFO. Ini adalah input dan output quicksort dalam C++ ya. Contohnya jadi sebelumnya datanya seperti ini, tanggal masuknya ini tidak berurutan ya, tanggal 1. Nah, setelah melakukan quicksort maka diurutkan sesuai tanggal masuknya. Jadi paling muda akan ada di paling atas. Paling tua ada di paling atas. Selanjutnya yaitu implementasi merge sort dalam C++. Fungsi merge yang pertama ya, salin elemen ke array temporary, left array, right array. Loop, bandingkan kedua bagian, ambil yang lebih kecil atau tanggal lebih lama, masukkan ke array utama. Setelah itu copy sisa elemen yang belum diproses. Jadi dia pertama-tama mendeklarasikan ada 4 parameter. Pertama itu produknya dalam bentuk array, kedua itu parameter left, ketiga itu parameter mid, dan keempat itu parameter right. Jadi nanti di sini dia akan membagi menjadi 2 bagian ya, seperti pada ilustrasi sebelumnya. Di sini dia akan melakukan looping ya, untuk membagi menjadi dia akan melakukan looping pertama yaitu untuk mengurutkan di bagian sisi kiri dahulu, setelah itu dia akan melakukan pengurutan di sisi kanan. Setelah selesai pengurutan, maka di sini akan terjadi penggabungan ya, untuk mengurutkan dari yang lebih tua sampai yang muda. Itu kalau dalam case kita di stok toko pet shop ini ya. Sini ada fungsi merge sort. Ini kan tadi fungsi merge. Ini ada fungsi merge sort. Nah, dia akan melakukan rekursi ya. Sama. Dia akan melakukan rekursi subarray kiri dan kanan sampai jadi satu elemen. Jadi setelah dilakukan tadi ya, diurutkan, lalu di fungsi merge sort ini akan digabung pengurutannya. Sehingga menjadikan hasil produk terurut berdasarkan tanggal masuk dari paling lama dengan on log n konsisten. Analisis teori implementasi merge sort dalam C++. Pada teori kompleksitas, semua kasusnya itu adalah on log n karena selalu bagi 2, yaitu seimbang ya. Lalu space on untuk array temporary-nya atau array sementaranya dan penerapan teorinya. Pembagian selalu titik tengah atau log n level terjamin. Merge per level on operasi untuk gabungkan. Lalu total log n level kali n operasi sama dengan on log n. Dan space sama dengan titik 2 left array plus left array right array sama dengan on memory extra. Berikut adalah input dan output merge sort dalam C++. Yang kiri itu data yang belum terurut, yang kanan sesudah terurut. Baik, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dari hasil analisis dan pengujian algoritma yang telah kami lakukan. Yang pertama, ada keterbatasan bubble sort, meskipun sederhana dan hemat memori.
O1, kompleksitas waktu ON kuadrat membuatnya tidak layak untuk pengelolaan data stok dalam jumlah besar. Lalu keunggulan Quickshot. Dia menunjukkan performa yang jauh lebih cepat dengan kompleksitas rata-rata ON log N, terutama pada dataset menengah hingga besar. Maka keputusan akhir adalah Quickshot karena algoritma yang paling efisien dan direkomendasikan untuk diimplementasikan pada sistem POS pet shop agar menjamin responnya di aplikasi. Oke, berdasarkan hasil penelitian ini, kami merumuskan 4 saran utama untuk pengembangan sistem selanjutnya. Yang pertama itu penelitian bisa diperluas dengan menyertakan algoritma lain seperti AppSort ataupun TeamSort agar analisis perbandingannya lebih komprehensif. Yang kedua itu untuk validasi yang lebih kuat, kita ataupun disarankan menggunakan data stok asli dari toko, bukan hanya simulasi data. Terus yang ketiga adalah sistem sebaiknya ditingkatkan ke arah real-time sorting untuk mempercepat operasional kasir saat mencari barang. Dan terakhir, jika stok berkembang hingga ratusan ribu item, pertimbangkan teknologi parallel processing agar performa aplikasinya tetap terjaga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.